Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Birza Maula, mahasiswa KPI IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil dari mini riset yang telah saya lakukan, yaitu mengenai iman. Iman ini dikaitkan dengan keadaan saat ini, yaitu pandemi corona. Jadi, yang akan kita bahas adalah peran iman dalam menghadapi pandemi corona. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai selesai. Ini dia yang akan kita bahas, yaitu mengenai peran iman dalam menghadapi pandemi corona. Sebelumnya kita ketahui dulu apa makna iman sebenarnya. Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, atau bisa saja disebut dengan yakin atau percaya. Yakin dengan siapa di sini? Di sini kita berpandangan dengan agama ya, yaitu Islam sendiri. Kalau kita mendengar kata iman, pasti tak jauh dari yang namanya rukun iman, yang kita ketahui ada 6 jumlahnya. Selanjutnya di sini mengenai dari hasil riset saya, dari beberapa pendapat dari 20 orang yang berbeda, saya tanyai mengenai tadi ya, pokok materi tadi, yaitu peran iman dalam menghadapi pandemi corona, yang kemudian saya tarik kesimpulannya. Persoalan yang pertama yaitu mengenai seberapa pentingnya iman bagi kehidupan. Jawaban mereka penting banget, sangat penting. Iman sangat penting bagi kehidupan. Ada banyak ya yang menjawab penting, itu banyak, dan rata-rata jawabannya adalah penting. Dengan alasan apa? Alasan mereka berbeda-beda di sini. Ada yang mengatakan kalau iman itu untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Sang Pencipta. Ada juga yang menjawab karena dengan iman hidup kita akan terarah dengan baik. Jadi iman ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan. Kemudian lanjut ke persoalan berikutnya, yaitu bagaimana cara meningkatkan iman dan dari mana mendapatkan materi tentang iman. Cara meningkatkan iman itu banyak sekali. Ini jawaban di sini ada rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu agama, melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan ketaatan dan lain sebagainya. Yang artinya di sini adalah sebuah ibadah ya. Jawaban dari mereka kebanyakan ibadah. Yang dalam hal ini saya simpulkan cara meningkatkan iman yaitu dengan meneladani atau mengamalkan rukun iman itu sendiri, yang tadi jumlahnya ada 6. Kemudian dari mana mendapatkan materi tentang iman ini? Banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan, bisa dari sekolah, pondok pesantren, dari lingkungan, dari masyarakat, para ustadz dan kiai yang ada di desa, majelis pengajian atau majelis ilmu. Banyak sekali di sini. Dan jawaban mereka ya kebanyakan begitu, dari pendidikan formal dan non formal. Selanjutnya mengenai persoalan iman itu pasrah atau harus aktif usaha sendiri. Iman di sini kita diterapkan, tadi kita mengetahui iman artinya adalah yakin atau percaya, yang kemudian kita kaitkan dengan rukun iman. Maka iman ini bisa saja berarti segala sesuatu sifat yang terpuji ya, yang masih berkaitan dengan Islam, seperti ikhtiar atau usaha, dan juga tawakal atau pasrah. Pasrah di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya. Pengertian tawakal ini menjadikan saya mengingat perkataan seorang dosen, itu dosen tasawuf namanya Pak Miftahul Ula. Dia pernah berkata begini, tawakal itu usaha dulu semampunya. Jadi dari tawakal itu kan tidak langsung pasrah saja ya, tapi ada usaha dulu, ada ikhtiar, baru kemudian pasrah dengan hasilnya. Entah itu hasilnya baik atau hasilnya buruk, kita terima saja. Itulah yang namanya
tawakal. Begitu berarti kalau kita kaitkan dengan iman, maka iman dalam hal ini adalah aktif usaha sendiri, kemudian pasrah. Lalu apakah ikhtiar dan doa itu berkeseimbangan? Yang mana kita ketahui kalau kita kaitkan dengan yang tadi, berarti ikhtiar ini adalah bentuk dari iman itu sendiri, yaitu usaha, dan doa ini adalah bentuk dari tawakal atau pasrah. Lalu apakah ikhtiar dan doa ini berkeseimbangan? Jawaban dari teman-teman menjawab rata-rata berkeseimbangan. Ya, berkeseimbangan. Ada yang tentu yang sangat yakin bahwa ikhtiar dan doa itu berkeseimbangan dengan alasan ya, kalau ikhtiar tanpa doa itu rasanya kurang, begitu juga sebaliknya. Lalu kita terapkan pada sebuah keadaan yang terjadi sampai saat ini, yaitu pandemi corona. Bagaimana menghadapi pandemi corona? Kita harus pasrah pada takdir atau usaha sesuai prokes pemerintah, atau keduanya berkeseimbangan? Ini menyangkut pertanyaan yang tadi. Kalau yang ini kita terapkan dengan contoh, yaitu pandemi corona. Apakah kita hanya pasrah dengan takdir? Tentu saja tidak. Kita harus usaha dulu. Di sini usahanya apa? Yaitu usahanya melaksanakan prokes pemerintah, yaitu seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Begitulah mengenai cara menghadapi pandemi corona, dan dua-duanya itu harus berseimbangan antara usaha dengan melaksanakan prokes, dan juga jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, karena ini adalah sebuah takdir Allah. Percaya dengan qada dan qadar Allah. Namun kita jangan hanya pasrah, kita harus juga dengan usaha, karena kalau kita cuma doa saja ya tidak akan ada perubahan. Maka dari itu, peran iman di sini sangat penting dalam menghadapi pandemi corona yang sedang terjadi saat ini. Itulah tadi penjelasan mengenai peran iman dalam menghadapi pandemi corona. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Haji Imam Hanafi selaku dosen pengampu ilmu kalam, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat dalam tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.